Merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu kedua bulan Januari, bulan pertama, masih tetap bagaikan burung Raja Wali, ya. Saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini yang akan diambil dalam kitab Yesaya pasal yang 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya meneliti daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kata Raja Wali itu ada di dalam Alkitab sebanyak kurang lebih 38 kali ditulis di dalam Alkitab. Kurang lebihnya seperti demikian, saudara. Bahwa di dalam Alkitab, Raja Wali digambarkan sesuatu burung yang harus kita teladani, kita contoh, kita copy paste di dalam segala sepak terjang burung Raja Wali. Alkitab menggambarkan burung Raja Wali. Kenapa seperti demikian? Karena minggu kemarin saya sudah paparkan kelebihan, kebaikan, keunggulan dari burung Raja Wali itu. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa lagi yang perlu saya soroti dari burung Raja Wali ini, saudara. Bisa terbang melintasi jauh sekali. Yang tidak pernah burung-burung lain itu terbang sejauh bermil-mil seperti burung Raja Wali. Saya berpikir, kenapa burung Raja Wali ini mampu terbang sampai melintasi pulau? Bahkan bukan hanya pulau, benua, samudra raya. Mereka menari di atas samudra. Sedangkan burung-burung yang dikatakan kuat, belum tentu dia berani terbang sampai menjelajah ke pulau atau ke negeri-negeri yang lain. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, burung Raja Wali ini kelebihan yang pertama yang saya bisa paparkan minggu kedua ini, ya. Dia mempunyai insting, dia mempunyai pandangan bahwa badai mampu dilewati. Badai mampu dilewati. Saudara, kalau kita perhatikan kebanyakan burung, apalagi burung-burung kecil, ya, burung seperti burung yang ada di sawah-sawah itu, burung apa namanya? Ada yang tahu? Yang suka makan padi di sawah-sawah itu. Burung apa? Puyuh. Burung puyuh. Bukan, itu bukan burung puyuh. Kayak burung, ya, macam kayak burung emprit, tapi namanya saya lupa, ya. Nah, burung-burung yang kecil seperti itu mereka nggak berani terbang tinggi, ya. Kalau terbang tinggi ada angin badai, dia terhuyun-huyun dan dia terbawa angin badai, dan dia bisa terhempas, dan dia bisa kena batu cadas, dan dia kena pohon, ataupun dia terhempas ke laut yang luas, ya. Mereka nggak berani terbang jauh-jauh, mengepakkan sayapnya. Itu seperti mereka itu berjalan seperti kita berjalan. Dia bisa jalan jauh, pulangnya nanti kalau kita masih bisa naik gojek, naik angkot, naik transportasi.
ya. Tapi kan kalau zaman dahulu, kalau kita jalan kaki, kita mikir juga pulangnya. Nanti pulangnya jalan kaki lagi. Itu zaman sebelum ada transportasi, ya. Kita seperti itu, bayangan kita seperti burung, ya. Dia mampu terbang jauh, tetapi dia berpikir, wah, saya punya sarang di pulau sana, saya punya keluarga, anak-anak saya tinggal di sana, saya harus balik lagi. Dan itu burung-burung yang lain tidak mampu, ya. Ada burung yang saya lupa nama burungnya, tapi saya tahu kehidupan mereka. Dia kalau musim-musim ikan di pulau sana itu pada waktu bulan-bulan Oktober, November, ya, Desember, itu biasanya ikan-ikan di daerah pulau apa, ya, saya sebut saja pulau A, itu banyak. Dan itu burung itu bisa migrasi dari pulau itu ke sana. Tetapi coba bayangkan, pada waktu dia makan ikan-ikan di sana lahap dan kenyang, burung itu menjadi tambun, ya, menjadi tambun. Kadang-kala dia berpikir, wah, saya meninggalkan anak-anak saya tidak bisa berlama-lama. Dia terbang lagi dari pulau itu ke pulau yang asalnya. Tetapi saudara, karena dia sudah makan kenyang, badannya sudah berat, lebih berat daripada migrasi pertama, dia kecapean, lelah, mengepakkan sayapnya itu nggak mampu lagi. Dia ada yang jatuh ke samudra dan dimakan sama ikan. Ada yang jatuh ke cadas batu dan kepalanya pecah, mati. Kenapa? Ya, itulah burung-burung yang beda dengan burung Raja Wali. Nah, saya sekarang akan paparkan burung Raja Wali ini. Dia yang pertama, poin ini adalah dia mampu mengatasi badai. Pada waktu dia ada badai, justru dia mengepakkan sayapnya. Sayapnya ini panjangnya rata-rata sekitar 2 meter. Badannya 1 meter, jadi 2 kali badan daripada burung Raja Wali yang ada. Ini normalnya burung Raja Wali seperti itu, ya. Pada waktu dia terbang dan pada waktu ada badai, kalau burung lain itu dia bersembunyi atau dia mengamankan diri. Tetapi perhatikan, burung Raja Wali ini adalah burung yang mampu dan bahagia pada waktu ada badai besar itu datang. Dia langsung naik dan dia hanya melebarkan sayapnya. Dan apa yang terjadi? Dia menari-nari di atas badai itu. Coba perhatikan. Ini sama dengan seorang yang selancar air, ya, selancar air. Orang yang jago melihat ombak yang besar seperti itu berduyun-duyun, dia senang. Dia malah bisa joget di ombak yang besar itu, saudara, ya. Selancar, orang yang jago selancar, dia tidak takut dengan ombak yang sebesar rumah ataupun sebesar gunung. Dia malah terjun begitu dan orang lain ngeri begitu, ya, melihatnya. Tetapi mereka bisa. Nah, itu gambaran Raja Wali. Pada waktu dia ada badai topan dan dia tinggal melebarkan sayapnya dan dia bisa mensteer tubuhnya mau kemana. Dan perhatikan, pada waktu badai itu datang, justru disitulah Raja Wali menemukan lokasi baru, makanan baru, dan mereka bisa berjumpa dengan Raja Wali yang lain di tempat yang lain dan menjadi asimilasi dalam perkawinan antara Raja Wali daerah yang lain, pulau lain dengan daerah yang baru. Saudara yang Tuhan kasihi, nah, kesempatan inilah yang diterapkan oleh kehidupan Raja Wali, bahwa pada waktu badai itu
burung-burung lain ketakutan, burung-burung lain itu meninggalkan sarangnya dan dia bersembunyi. Tetapi kesempatan ini bagi Raja Wali, dia mempunyai bahwa insting bahwa badai ini adalah suatu momen kesempatan saya mendapatkan berkat. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang kita harus contoh di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menghadapi tantangan, dia tidak mau melayani. Ya, ada banyak orang, wah, saya sekarang sudah pindah jauh rumahnya, nggak bisa lagi kebaktian. Nah, ini tantangan. Saya pada waktu seusia kalian, ya, baru punya anak satu, itu Kobrian, ya, pindah rumah dari Keramat Jati pindah ke Pondok Gede. Sedangkan saya melayani di Kampung Melayu. Ini Pak Yohanes Siap tahu, ya, itu salah satu anak muda-mudi saya, Yohanes Siap, ya, tahu. Saya sebagai ketua pemuda 6 tahun, ketua remaja 6 tahun, dan itu anak-anak muda-mudi saya bisa banyak, penuh, 80, bisa sampai 100 lebih. Tanya sama Yohanes Siap, kebaktian, ya, pindah jauh Pondok Gede, ya. Apa yang terjadi? Wah, Pak Pendeta, saya sekarang udah jauh, nggak bisa melayani. Oh Bu, saya melayani bukan melayani pendeta, saya tetap bertanggung jawab penuh pelayanan kepada Tuhan. Setiap pribadi itu tantangan apapun, komitmen apa yang kita ambil, itu bukan bertanggung jawab kepada pendeta, tetapi tanggung jawab kepada Tuhan. Camkan itu anak-anak muda yang keluar dari dialog, dan itu komitmen kita. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan diberkati dalam perkara besar. Saudara. Nah, Raja Wali ini adalah sebuah burung yang berani menantang risiko badai. Dan pada waktu ada badai, dia mampu terbang sampai bermil-mil jauhnya. Karena dia tidak semakin capek, tetapi dia semakin menikmati. Saudara, menikmati. Oh iya, menikmati. Kenapa? Kan hanya melebarkan sayapnya tidak dikepakkan, tidak digoncangkan, ya. Dan itu burung kalau dia berterbang, kalau sayapnya bergoyang terus, itu dia punya insting berapa jauh saya harus berhenti. Saudara. Nah, oleh karena itu, burung Raja Wali tidak ada batasannya. Pada waktu badai, dia mampu terbang sampai ke negara lain. Bermil-mil jauhnya. Dan dia di sana menemukan makanan yang baru, makanan yang banyak, yang mungkin burung-burung lain tidak mampu menikmati. Tetapi burung Raja Wali ini mampu menjangkau pulau-pulau yang terpencil, pulau-pulau yang tidak ada penghuni, tidak ada saingan predator yang lain. Tapi burung Raja Wali bisa hadir di situ. Dan dia bisa berkembang biak dan lebih banyak lagi mempunyai keturunan dan sebagainya. Saudara yang Tuhan kasih, kehidupan kita hampir sama dengan burung Raja Wali yang Tuhan gambarkan. Tantangan demi tantangan kita hadapi, ya, risiko demi risiko kita hadapi. Apa saja, semua pekerjaan itu ada tantangannya, ya. Ambil contoh, seorang pemulung pernah kami wawancarai, kita bicara, Pak, di rumah kami banyak botol-botol aqua bekas ini, mau enggak? Oh mau. Di mana? Rumah saya masuk gang, belok sedikit, saya ada di depan. Nah, saya tanya, Mas, dari mana?
Dari Solo, Pak. Wah, Jokowi dong. Saya bilang, nggih. Iya, artinya iya. Nah, Mas, sudah berapa lama jadi pemulung? 3 tahun, Om. Kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun lah. Ya, dia bilang begitu. Nah, kerja pemulung ini ada saingan nggak? Oh, banyak, Om. Banyak. Ya, ternyata semua pekerjaan itu ada saingannya. Ya, pemulung dia mengorek-ngorek sampah yang bisa diambil, dimanfaatkan, dia masukin ke karungnya atau gerobaknya, dimasukin. Saudara, semua pekerjaan ada saingannya. Ya. Jadi tidak ada pekerjaan itu yang tidak ada tantangan. Semua ada tantangan, semua ada risiko bergesekan. Ya. Dan pernah nggak menjumpai satu pemulung ini ribut? Oh, banyak, Om. Sampai bunuh-bunuhan pun ada, katanya begitu. Kenapa? Kok bisa sampai bunuh-bunuhan sesama pemulung, penghasil ekonomi kecil? Saya bilang gitu. Oh iya, Om, karena wilayahnya dia dan dia datangin oleh pemulung yang baru. Oh begitu. Jadi ada wilayah-wilayah mereka. Saudara, saya kasih kopi, dia ngopi, jadi ngobrolnya bisa setengah jam, 1 jam, dan saya mendapatkan input banyak. Saudara, ya. Jadi semua pekerjaan itu ada saingannya, bahkan ada yang bersaing, tadi katakan nyawanya sendiri pun sebagai taruhannya. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, risiko demi risiko. Mungkin pada waktu kita buka sesuatu usaha, makanankah, tokokah, apa saja, nah tetangga kita buka lagi yang sama dengan kita jual. Nah, hal ini ada banyak sekali orang yang ribut pada waktu, kenapa kamu buka itu dekat-dekat dengan saya? Berantem, akhirnya mungkin bisa terjadi pukul-pukulan, bisa terjadi baku hantam, bisa terjadi bunuh-bunuhan. Nah, itu tantangan yang kita hadapi. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan mengatasi risiko itu seperti Raja Wali. Engkau akan terbang nyaman dan engkau akan bisa mengatasi badai itu. Ya. Persoalan yang engkau hadapi, saudara, jangan engkau hadapi dengan emosi. Jangan engkau hadapi dengan amarah, darah tinggi, sehingga engkau berantem dengan sainganmu, tetapi engkau harus mengatasinya. Wah, di depan ada toko baru. Itu sama dengan kita kayaknya jualannya. Mari kita benahi toko kita, ya. Kita rapikan toko kita. Kita cat dengan cat yang mungkin menarik, ya, bagus, dengan lampu lighting, penerangan yang terang, kemudian dengan kostum kita berpakaian dengan yang baik. Oh, buka toko pun harus dengan kostum loh, ya, dengan kostum yang baik, bukan seperti zaman dulu, zaman encek-encek, ya, encek-encek tahu ya. Zaman dulu toko kan biasanya yang buka itu encek-encek, ya, pakaiannya pakai singlet doang, ya, pakaian singlet biasa yang cap lombok itu, ya, tahu ya, singlet itu, singlet yang biasa buat di rumah hari-hari atau buat istirahat. Nah, itu memang kaos yang paling nyaman, ya, adem, murah, dan enak. Nah, kalau saja ada saingan di depan, kita masih tetap pakai kaos singlet dan celana pendek, piyama atau kolor dan sebagainya. Nah, orang yang akan beli, seandainya ibu-ibu, itu akan risih, akan nggak enak. Saya kalau ke tokonya engkau itu, engkaunya pakaiannya begitu banget, saya geli lihatnya. Nah, ada toko yang baru,
itu pakai Westers yang menarik, pakai SPG, kemudian pakai kostumnya bagus, kemudian lampunya terang. Nah, wah, orang beli ke sana semua. Ya pantas. Oleh sebab itu badai itu dinamakan badai. Badai itu harus diatasi dengan saingan yang positif. Jangan kita berpikiran negatif. Waduh, dia rame tuh karena dia pakai Oppo. Ya, ada banyak orang karena buka atau warung atau makanan, mereka lebih rame, kita sepi. Nah, mereka berpikir pakai Oppo atau jimat. Nah, oleh karena itu saudara, pagi hari ini mari, itu ibarat badai. Seolah-olah ada badai yang menerpa di dalam kehidupan pekerjaan kita. Atasi dengan yang baik. Rapikan tutur kata kita. Kita menyapa, selamat pagi Bu, mau cari apa, bisa dibantu. Nah, kan enak. Coba kalau kita buka toko, mau cari apa? Nah, seperti nantangin mau berantem. Nah, orang kan kaget. Apalagi kalau orang Solo dibilang, oh, nah, wah ketus amat itu Uci jualan, nggak mau saya beli di situ, orangnya judes, ya nggak ramah. Nah, kita coba bicara dengan yang baik, sopan, kemudian dengan lembut, bijaksana. Cari apa kok? Cari apa Bu? Cari apa Pak? Saya bisa bantu. Oh, cari ini Pak, batu baterai yang ukuran ini ada enggak? Oh, ada. Disiapkan. Nah, di dalam persiapan itu pun kita perlu benahi. Pernah saya beli di toko buku, ya, saya cari silet yang bentuknya seperti silet lipat, tetapi isinya yang saya hilang ataupun pundul, ya, minta diganti. Nah, kata engkaunya ada, tapi pada waktu dicari, dibuka, ini laci sini dibuka, nyimpennya di mana ini silet ini? Lah di situ nggak ada. Cari lagi di atas, hampir setengah jam nyari siletnya itu nggak ketemu. Kan customernya bagaimana? Kesel, sudah setengah jam kok nggak ada. Yang bagus kita rapikan. Nyari apa Pak? Silet. Begitu dibuka lacinya, silet ini Pak? Iya, betul. Berapa kok? Nah, mereka cepat. Jadi merapikan lokasi jualannya pun penting. Memahami tempat-tempat yang ada yang kita persiapkan untuk dijual. Kita tahu, oh, kalau bagian benang sebelah kanan, oh bagian rafia, saya mau jual rafia ada di sana, mau jual apa lagi, buku-buku ada di sebelah sini. Jangan kita mencari sampai kita bingung yang punya toko. Nah, oleh karena itu saudara yang Tuhan kasihi, inilah badai-badai yang seperti ini kita persiapkan, kita atasi dengan situasi yang baik. Kalau engkau melayani customer dengan baik, cepat, tersaji. Coba kalau kamu mau makan, ya, mau makan, pesen seandainya ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, kemudian tambah pecel. Saudara sudah nunggu 1 jam belum datang-datang, kesal nggak? Kesal. Makanya seperti McD, Kentucky Fried Chicken itu layanan cepat saji itu benar, ya baik. Makanya nggak ada yang mengalahkan seperti Kentucky Fried Chicken, McD, ayam-ayam walaupun munculan ayam geprek lah, ayam colek lah, ayam apalagi macam-macam namanya, ya. Seperti baru-baru kemarin itu booming apa tuh, ayam geprek bintang film itu yang siapa namanya, yang
jualan ayam geprek itu. Iya, Bensu. Itu kan terkenal, ya. Tapi sekarang anjlok. Katanya ada levelnya lah, pedesnya dan sebagainya, mau level 1 atau level 8. Nah, nggak apa-apa, itu inovasi baik. Tetapi pelayanannya, ramu sajinya dengan baik dan cekatan, dan itu yang akan menyenangkan hati orang. Ya saudara, saya pernah makan bensu di Rawamangun kalau nggak salah dengan istri dulu ya. Hampir setengah jam, karena memang banyak sih yang beli saat itu, masih ngetop-ngetopnya. Tapi kan kelamaan sampai setengah jam. Coba kalau kamu duduk di Kentucky, pesan apa Pak? Langsung datang. Nggak lama, berapa menit, paling 2-3 menit sampai 5 menit datang. Oleh karena itu saudara, kita mencontoh tantangan badai yang ada dengan orang lain yang sudah berhasil. Makanya baca buku-buku bagaimana citra orang yang berhasil itu, bagaimana mereka bisa berhasil, ya. Mereka bangun pagi, mereka ringan tangan, kakinya tidak perhitungan, dia di dalam bekerja dan sebagainya. Mereka tidak memperdulikan kehidupannya untung atau rugi. Yang penting saya mau terus melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu bukan berarti saudara diberkati dengan begitu limpah atau dengan jemaat-jemaat yang ratusan. Saudara, engkau bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, bisa berkhotbah, itu pun kita bersyukur kepada Tuhan, ya, masih diberi kesempatan untuk kita tetap melayani. Saudara yang Tuhan kasihi, itu yang pertama yang Tuhan inginkan, bahwa jangan sampai pada waktu ada badai di depan mata kita, kita terhempas, kita menjadi binasa dengan badai itu, kita frustasi dan kita bunuh diri dengan keadaan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita mundur daripada kita terus melayani Tuhan karena badai tofan yang ada di sekeliling kita. Tetapi Allah ingin engkau atasi badai itu dengan pertolongan Roh Kudus. Seperti Allah berjanji, engkau tidak sendirian, engkau akan diberkati Tuhan dalam segala hal kehidupanmu. Yang kedua, saudara, apa kelebihan daripada Raja Wali ini, saudara? Ya, Raja Wali itu mempunyai panca indera yang tajamnya luar biasa. Ya, saya mempelajari ketajaman daripada Raja Wali ini itu 8 kali dari ketajaman mata manusia. Oh, bayangkan saudara, dia 8 kali lebih tajam ketajaman daripada manusia. Dan pada waktu dia membidik suatu mangsa untuk dimangsa, seandainya tikus, ya, di dalam keterangan itu dia mampu melihat tikus dalam jarak 1 kilometer. Coba, 1 kilo loh. Itu tikus itu nggak besar, kecil, ya, sembunyi di semak-semak ataupun di tanah-tanah yang berbatu. Tetapi Raja Wali mampu mengintai itu dalam jarak yang jauh, 1 kilometer. Dia bisa melihat dari ke atas bukit, dia lihat ada tikus atau ada binatang-binatang mangsanya, dan dia bisa langsung mengamati. Dia siap untuk terbang, kemudian dia siap untuk meluncur, dan siap kakinya untuk mencengkeram dan menangkap mangsanya di angkasa raya, saudara. Oleh sebab itu, pada waktu dia mengintai tikus dalam waktu jarak 1 kilometer, dia sudah mempersiapkan berapa kepak sayap yang saya harus kerjakan untuk saya menangkap tikus itu. Sehingga pada waktu dia meluncur dari bawah, dan tikus itu tidak bisa menghindar, dan dia tertangkap dan dibawa
dan menjadi santapan bagi Raja Wali. Saudara yang Tuhan kasihi, ketajaman mata daripada Raja Wali ini luar biasa dahsyatnya. Allah menginginkan kita ini mempunyai mata-mata rohani yang benar-benar tajam, ya, memperhatikan jiwa-jiwa yang lemah, ya. Kemarin saya pergi membesuk di rumah sakit Fatmawati, mama daripada Pak Wandi. Nah, ini Pak Wandi izin tadi, Pak, saya nanti sebelum selesai saya pamit karena dalam kondisi orang tuanya koma. Ya saudara ya, koma, umur 86 ya tadi ya. 88 ya. 88 tahun. Ya, tapi masih mengenalin saya. Bu Cipto, Bu Emma, ya. Oh, Pak Yonatan. Ya. Manggut-manggut, masih mengenalin saya. Saudara, ya saya besuk. Ya. Apa yang terjadi? Dia kena kanker paru-paru. Jadi dia tidak bisa ngomong banyak, tapi hanya sedikit-sedikit saja. Ya, kita doakan. Pak Wandi sih sudah ikhlas jika mamanya dipanggil oleh Tuhan. Saya bilang biar kehendak Tuhan saja, Pak. Ya, saudara. Makanya dia pamit, dia mau ke rumah sakit Fatmawati. Ya, betul ya, Nes ya. Ya, dia mau menjenguk karena mamahnya dalam keadaan koma. Kita doakan nanti ya supaya Tuhan buka jalan dan biarlah rencana Tuhan yang jadi. Saudara yang Tuhan kasih, Raja Wali ini mempunyai mata yang tajam. Kita diinginkan oleh Tuhan mempunyai mata rohani yang tajam seperti burung Raja Wali. Kita bisa melihat, memenangkan jiwa, memenangkan banyak orang lain. Kalau bisa, ayo kita jiwa-jiwa yang lain seperti orang-orang kebun pala, ya, ayo kita ajak, kita bilangin, ayo kita ke gereja Kampung Melayu. Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Nah, pagi hari ini saudara, nah seberapa banyak sebetulnya ada banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita ini saudara, yang kita sudah perhatikan, lihat, tetapi kita tidak ada ketajaman seperti burung Raja Wali untuk mengajak mereka, untuk berbicara, untuk menggandeng, ya, dan membawa teman-teman kita untuk ke gereja. Saudara, kekuatan burung Raja Wali pada waktu dia mau menangkap, itu bisa menangkap seekor kambing, ya, diangkat terbang dengan kemampuan dia. Dan luar biasa, saudara. Kambing itu beratnya ada 40 kilo, ada enggak? Sekitar berapa? 50 ada? 50 kilo? Dan dia mampu mencekam, ya, cakarnya di kepala kambing sama di ekornya dan dibawa terbang dan di atas bukit sana dan dilemparkan supaya kambing itu kena batu cadas dan pingsan, langsung dia ini mati dimakan oleh Raja Wali. Itu dia mampu mengangkat seekor kambing, saudara, dan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu saudara yang Tuhan kasih, melayani Tuhan itu banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Tadi pagi saya sedikit beda pendapat sama Otnil. Udah pakai Grab aja. Ini sembako berat, nggak kuat. Nil, melayani itu tidak diam-diam saja, enak saja, ya. Papi bawa 6 sembako itu, kamu bawa 5, ya, saudara. Dan saya berpikir, Tuhan, pagi ini seperti Raja Wali,
Tuhan memampukan kami mengangkat sembako, beras 5 kilo, tepung 1 kilo, terus satu lagi gula ya Nel, gula 1 kilo, 7 kilo, 7 kilo kali 6 biji berarti 42 kilo ya, kurang lebih saya bawa dari Pondok Gede ke sini ya. Saya bilang, Tuhan, seperti Raja Wali mengangkat seekor anak kambing atau rusa, Engkau izinkan hamba-Mu mengangkat ini. Kami tidak tahu Tuhan berkat apa yang saya angkat ini, dan pasti Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang lain. Saudara, saya berpikir melayani itu seperti Raja Wali ya, mengangkat beban berat, mengangkat suatu persoalan demi persoalan, dan perhatikan persoalan ini, persoalan jemaat ini, dan semuanya boleh menjadi baik dan boleh menjadi indah di hadapan Tuhan. Ini semua kenapa? Karena kita mempunyai mata rohani yang tajam. Oh, ibu ini mempunyai masalah seperti ini. Ayo Bu, kita doakan sama-sama dan kita mendapatkan solusi yang dari Tuhan. Pagi hari ini saudara, 2 mutiara inilah yang saya berikan untuk kita ya. Seperti Raja Wali dikatakan banyak orang yang berpendapat spirit of excellence ya. Orang banyak menilai burung Raja Wali ini mempunyai suatu spirit of excellence, artinya dia mempunyai kemampuan di atas yang lain ya, di atas yang lain. Kalau saudara tidak mempunyai kemampuan di atas orang-orang lain, saudara rugi ya, saudara rugi standar. Tetapi Allah mau kita spirit of excellence, yaitu mempunyai kemampuan lebih daripada yang lain. Entah itu main musik, entah itu dalam saudara berbicara, entah itu MC, semua itu pelayanan. Entah itu kesetiaan, ya saudara. Tidak ada orang di jemaat kita ini yang tidak mengakui bahwa Ibu Manyo adalah jemaat yang tersetia. Dari zaman dulu masih ada almarhum istri saya, beliau pun sebagai jemaat yang setia, termasuk Ibu Yang, ya. Nah, ayo kita excel supaya kita ini dikenal bahwa kita ini setia kepada Tuhan di dalam ibadah. Walaupun dalam keadaan hujan, seperti Bapak almarhum Samuel Sukirman, kita kenal juga beliau adalah setia sampai mati. Bahkan Tuhan memberikan suatu sukacita besar di surga. Nah, pagi hari ini saudara, 2, atasi badai persoalanmu dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jangan badai persoalan ditanggapi, diatasi dengan emosi, tetapi mari kita atasi dengan pertolongan yang dari Tuhan. Apa yang kurang baik dari kita, kita perbaiki. Apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang harus kita rapikan, kita rapikan. Yang kedua, punyailah panca indera, mata rohani kita, untuk melihat, menatap jiwa-jiwa di sekeliling kita, untuk bisa dimenangkan untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Dan harapan saya, setiap pribadi bisa melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Kalau seandainya Ibu Epon 1 jiwa, Ibu Manyo 1 jiwa, Ibu Yang bawa 1 jiwa, ya. Seperti Ibu Yang sebetulnya bisa bawa 2 jiwa, anak dan mantu bisa diajak ke sini. Tambah lagi kan, Ibu Epon suaminya diajak ke sini. Ibu Manyo suami ataupun anak bisa diajak ke sini, ya. Nah, itu bisa tambah bilangan kita. Ayo kita jeli sama-sama sebelum kita melangkah jauh di tahun 2024.
Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat suatu pujian. Kita bangkit berdiri. Tak usah takut, tak usah. Saja.